Di bagian ketiga ini, kita akan membahas sejarah beserta peneliti-peneliti yang memiliki peranan penting dalam perkembangan ilmu mikrobiologi. Berikut ini merupakan peristiwa-peristiwa yang penting dalam sejarah perkembangan ilmu mikrobiologi. Yang pertama adalah penemuan mikroskop oleh Robert Hooke pada tahun 1664. Namun, mikroskop yang ditemukan oleh Robert Hooke awalnya hanya dapat melihat struktur ruang kosong pada setan gabus yang akhirnya ia beri nama sel. Selanjutnya, Antony van Leeuwenhoek mengembangkan mikroskop yang mampu memberikan perbesaran hingga 300 kali di tahun 1684. Leeuwenhoek menggunakan mikroskop buatannya untuk melihat makhluk hidup yang berukuran kecil yang ia temukan dari air, orang sakit, bahkan mulutnya sendiri. Penemuan ini membuka jalan untuk mengamati mikroorganisme yang tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Penemuan kedua yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ferdinand Kohn mengenai bentuk sel mikroorganisme menghasilkan klasifikasi mikroorganisme berdasarkan bentuknya, seperti bulat, batang, ataupun spiral. Ia juga menemukan bahwa sel Bacillus dapat membentuk endospora pada saat kondisi lingkungan tidak menguntungkan bagi pertumbuhannya. Atas penelitian-penelitiannya tersebut, ia disebut sebagai Bapak Bakteriologi. Peristiwa ketiga adalah Louis Pasteur membantah teori spontaneous generation yang menyatakan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati. Contohnya adalah belatung yang ada pada daging busuk awalnya dianggap berasal dari daging busuk tersebut atau benda mati dan bukan dari makhluk hidup seperti lalat. Pasteur juga menemukan metode vaksinasi dan pasteurisasi yang akan saya jelaskan kemudian. Robert Koch mengembangkan teori kuman penyebab penyakit dan menunjukkan bahwa suatu penyakit yang spesifik disebabkan oleh mikroorganisme yang spesifik pula. Hal ini kita kenal dengan postulat Koch. Selain itu, Koch juga mengembangkan metode untuk mengisolasi atau memisahkan patogen yang berbahaya dan mengembangkan teknik lainnya yang penting dalam perkembangan mikrobiologi. Salah satu contohnya adalah metode pewarnaan bakteri penyebab tuberkulosis. Gambar ini menceritakan tentang efek dari penyebaran wabah pes atau bubonic plague di Eropa yang menyebabkan kematian massal sehingga saat ini dikenal juga dengan istilah Black Death. Wabah ini merupakan salah satu wabah paling mematikan di dunia karena tercatat telah membunuh sekitar 75-200 juta orang di Eurasia dan Afrika Utara, dengan puncaknya di Eropa antara tahun 1347 sampai 1351, di mana 25 juta orang meninggal di Eropa. Jumlah ini setara dengan seperempat total populasi penduduk di Eropa pada masa itu. Penyakit ini diakibatkan oleh bakteri Yersinia pestis dalam saluran pencernaan kutu yang hidup pada tikus. Penyakit ini diyakini muncul di Asia Tengah dan menyebar ke Eropa melalui jalur perdagangan darat dan laut. Kapal maupun karavan yang membawa barang dagangan dari Asia Tengah tiba di pelabuhan ataupun kota-kota sentra perdagangan di Eropa seperti Prancis, Italia, dan Inggris, membawa tikus yang memiliki kutu tersebut. Dari kota-kota sentra perdagangan tersebut, tikus dan kutu tersebut berpindah bersamaan dengan pergerakan barang dagangan yang ada ke negara-negara Eropa lainnya. Kurangnya pemahaman tentang pentingnya kebersihan dan sanitasi pada masa itu menyebabkan penyebaran wabah yang cepat dan banyaknya kematian baik dari golongan kaya maupun golongan miskin. Terdapat dua teori utama dalam mikrobiologi, yaitu The Cell Theory yang dicetuskan oleh Theodor Schwann dan The Germ Theory of Disease yang dicetuskan oleh Robert Koch. Theodor Schwann menyatakan bahwa sel merupakan unit dasar kehidupan yang mampu menjalankan seluruh fungsi-fungsi utama dari makhluk hidup. Sedangkan Robert Koch menyatakan bahwa mikroorganisme dapat menyerang organisme lain dan menyebabkan penyakit.
Terdapat 4 peneliti yang melakukan percobaan untuk membantah teori spontaneous generation atau teori yang menyebutkan bahwa makhluk hidup berasal dari benda mati, yaitu Francisco Redi yang membuat percobaan dengan memasukkan daging ke dalam toples kaca yang dibiarkan terbuka, ditutup rapat, dan ditutup dengan kain kasa berlubang. Redi membuktikan bahwa belatung tidak berasal dari daging busuk, namun berasal dari lalat yang hinggap di daging busuk maupun di permukaan kain kasa. Percobaan Redi membantah teori spontaneous generation untuk organisme, namun tidak untuk mikroorganisme. Karena pada masa itu masih banyak peneliti yang percaya bahwa mikroorganisme berasal dari benda mati. Lalu, Lazzaro Spallanzani melakukan percobaan dengan mendidihkan larutan kaldu dan menutupnya dengan rapat untuk membuktikan bahwa tidak ada mikroorganisme yang dapat tumbuh dari larutan kaldu tersebut. Namun, percobaan Spallanzani mendapat tentangan karena pemanasan akan menghilangkan oksigen dan penutupan dengan rapat akan mencegah oksigen kembali ke dalam larutan. Hal ini menyebabkan tidak adanya oksigen yang dipercaya sebagai faktor penting bagi kemunculan makhluk hidup dari benda mati. Louis Pasteur kemudian membuat percobaan baru dengan menggunakan botol air angsa ciptaannya, yang bisa kita lihat di gambar sebelah kanan. Pasteur memasukkan kaldu di dalam botol air angsa, lalu memanaskannya. Setelah itu, dia membiarkan kaldu itu dingin dan membuka ujung mulut dari botol air angsa tersebut. Botol air angsa ini memiliki struktur khusus di bagian ujungnya yang terbuka ke udara bebas karena memiliki lekukan yang letaknya di bawah mulut tabung yang tersambung dengan botol berisi larutan. Mikroorganisme yang masuk ke air tersebut akan terjebak di bagian bawah dan tidak dapat mencapai kaldu di dalam botol. Hal ini membuat kaldu di dalam botol tetap steril dan tidak menunjukkan adanya pertumbuhan mikroorganisme walaupun dipaparkan ke udara terbuka. Percobaan Pasteur ini membantah teori spontaneous generation untuk mikroorganisme. Selanjutnya, John Tyndall juga melakukan percobaan dengan memasukkan labu yang tertutup rapat berisi kaldu yang telah dipanaskan ke dalam kotak kedap udara. Setelah memastikan partikel debu atau mikroorganisme dalam kotak tersebut telah mengendap di bawah, ia membuka tutup labu tersebut dan membiarkannya terbuka. Kaldu dalam labu tersebut juga steril dan Tyndall juga membantah teori tentang spontaneous generation. Berikut merupakan beberapa nama peneliti yang memiliki dampak besar pada perkembangan ilmu mikrobiologi. Peranan dari Anthony van Leeuwenhoek dan Louis Pasteur telah saya sebutkan sebelumnya. Adapun Joseph Lister merupakan pionir untuk penggunaan antiseptik dalam operasi, sehingga dikenal juga sebagai bapak dari operasi antiseptis. Elie Metchnikoff merupakan pionir dalam bidang imunologi karena merupakan orang pertama yang menemukan keberadaan sel fagosit. Edward Jenner mengembangkan vaksin untuk cacar air setelah menyadari bahwa pemerah sapi yang telah terkena cacar sapi akan terlindung dari penyakit cacar air. Ia kemudian mendapat ide untuk mengambil cairan dari cacar sapi dan memberikannya kepada anaknya. Ketika ia menginokulasikan cairan dari penderita cacar air kepada anaknya tersebut, anaknya tidak mengalami cacar air. Hal ini merupakan awal mula dari penemuan vaksin. Paul Ehrlich menemukan senyawa-senyawa kimia yang mampu membunuh ataupun menginaktivasi mikroorganisme yang merupakan asal mula terbentuknya kajian kemoterapi untuk mengatasi infeksi mikroorganisme. Alexander Fleming merupakan orang pertama yang menemukan senyawa antibiotik setelah menyadari adanya penghambatan pertumbuhan bakteri oleh jamur Penicillium. Setelah melakukan penelitian lebih lanjut, ia berhasil menemukan antibiotik yang diberi nama penicillin yang merupakan dasar dari pencarian tentang mikroorganisme lain penghasil antibiotik. Selain mematahkan teori spontaneous generation, Pasteur juga memiliki kontribusi lain dalam bidang mikrobiologi. Di antaranya adalah ia menemukan teknik pasteurisasi, yaitu
pemanasan anggur pada suhu 53 derajat Celcius selama 30 menit untuk membunuh mikroorganisme yang tidak diinginkan dalam proses pembuatan anggur. Teknik ini ia kembangkan setelah mengamati bahwa keberadaan beberapa jenis ragi tertentu selama proses pembuatan anggur akan menghasilkan produk berkualitas baik, sedangkan saat terdapat banyak mikroorganisme jenis lain akan menghasilkan anggur dengan cita rasa asam dan pahit. Selama melakukan pengamatan pada ulat sutra, Pasteur mengamati bahwa terdapat 3 jenis mikroorganisme yang berbeda yang dapat menyebabkan penyakit yang berbeda pula. Hal ini menyebabkan Pasteur mengasosiasikan mikroorganisme spesifik dengan penyakit tertentu yang merupakan langkah awal pembuktian germ theory of disease. Pasteur juga mengembangkan vaksin seperti vaksin rabies yang diproduksi dari sumsum tulang belakang kelinci yang terinfeksi rabies dan yang sudah dikeringkan, dan juga vaksin kolera. Robert Koch menemukan metode untuk menumbuhkan mikroorganisme di luar inangnya menggunakan plat agar. Ia juga mengembangkan metode untuk mengisolasi atau menghasilkan kultur murni bakteri dari kultur campuran mikroorganisme. Metode-metode tersebut masih digunakan sampai saat ini. Penerapan metode tersebut membantu Koch untuk meneliti mikroorganisme spesifik yang dapat menyebabkan penyakit tertentu, dan membuatnya mencetus postulat Koch, yaitu 1. Mikroba penyebab penyakit harus ditemukan dalam setiap kasus penyakit tersebut, namun tidak boleh ditemukan pada organisme yang sehat. Kedua, mikroorganisme tersebut harus dapat diisolasi dan ditumbuhkan dalam kultur murni. Ketiga, ketika isolat mikroorganisme tersebut diinokulasi ke dalam inang yang sehat, inang tersebut harus menunjukkan gejala penyakit yang sama seperti sebelumnya. Yang keempat, mikroorganisme yang sama harus dapat diisolasi kembali dari inang yang sakit setelah inokulasi sebelumnya. Berikut merupakan ilustrasi mengenai postulat Koch. Ilustrasi ini menggunakan contoh metode untuk menentukan mikroorganisme mana yang menyebabkan penyakit tertentu pada tikus. Yang pertama, ketika ada tikus yang terkena penyakit, maka mikroorganisme penyebab penyakit tersebut harus dapat ditemukan dalam jumlah banyak dalam tubuh tikus yang sakit, namun tidak boleh ditemukan pada tubuh tikus yang sehat. Lalu, mikroorganisme tersebut harus dapat diisolasi dan ditumbuhkan sebagai kultur murni. Lalu, ketika mikroorganisme tersebut diberikan kepada tikus yang sehat, tikus akan menunjukkan gejala penyakit yang sama, dan ketika dilakukan analisis dan isolasi mikroorganisme dari tikus yang sakit tersebut, maka harus ditemukan mikroorganisme yang sama dengan mikroorganisme penyebab penyakit di tahapan awal penelitian. Berikut merupakan perkembangan teknik-teknik yang penting dalam penelitian terkait mikrobiologi. Fanny Hess mengusulkan penggunaan agar yang biasa digunakan sebagai pengental masakan ke dalam medium cair sebagai agen pemadat. Hasilnya adalah medium padat yang memiliki permukaan keras sehingga mikroorganisme dapat disebarkan secara merata pada permukaannya dengan sangat tipis. Hal ini dapat memisahkan satu mikroorganisme dari yang lainnya sehingga diperoleh suatu isolat tunggal. Selain itu, Richard Petri menemukan cawan Petri yang digunakan sebagai wadah untuk penyimpanan medium padat. Robert Koch menggunakan dua penemuan tersebut untuk mengisolasi bakteri penyebab tuberkulosis. Media padat dan cawan Petri masih digunakan secara luas dalam penelitian mikrobiologi sampai saat ini. Sama seperti Louis Pasteur, Ignaz Semmelweis dan Joseph Lister meyakini bahwa mikroorganisme dapat menginfeksi manusia. Semmelweis mengamati bahwa terdapat hubungan antara otopsi dengan demam pasca persalinan atau nifas. Pada masa itu, dokter yang selesai melakukan otopsi akan langsung memeriksa wanita yang baru melahirkan tanpa mencuci tangannya terlebih dahulu. Hal ini membuat terjadinya perpindahan
mikroorganisme dari pasien yang sudah mati ke wanita yang baru melahirkan. Sehingga Samuel Wells mengusulkan untuk mempraktekkan proses sanitasi bagi para dokter yang memeriksa wanita yang baru melahirkan. Joseph Lister menginisiasi penggunaan karbol yang diencerkan pada perban dan peralatan operasi untuk mengurangi resiko terjadinya infeksi. Teknik yang Lister lakukan dikenal sebagai teknik aseptik dan berhasil mengurangi infeksi pada luka bedah di ruang operasinya. Terdapat kemunculan bidang-bidang terspesialisasi di mikrobiologi seperti imunologi lewat penemuan vaksin cacar air oleh Edward Jenner, serta vaksin kolera dan rabies oleh Louis Pasteur, serta penemuan sel fagosit, yaitu sel yang dapat memakan mikroorganisme yang masuk ke dalam tubuh dan merupakan bentuk pertahanan tubuh dari masuknya benda asing oleh Elie Metchnikoff. Perkembangan virologi diawali dengan adanya penemuan bahwa terdapat agen infeksius pada cairan yang sudah difiltrasi untuk menghilangkan bakteri, dan cairan tersebut tetap dapat menyebabkan penyakit. Martinus Beijering menggunakan istilah virus untuk partikel yang dapat menyebabkan penyakit ketika masuk ke dalam sel. Ia juga meyakini bahwa partikel ini dapat meminjam sistem metabolisme dan replikasi yang ada pada sel yang terinfeksi ataupun sel inang. Kemoterapi diawali dengan penelitian ekstensif yang dilakukan oleh Paul Ehrlich tentang senyawa-senyawa kimia tertentu yang dapat membunuh ataupun menghambat mikroorganisme penyebab penyakit. Di masa kini, lingkup kajian kemoterapi mencakup mekanisme kerja dari senyawa kimia ini dalam membunuh mikroorganisme. Salah satu contoh agen kemoterapi adalah lisozim. Lisozim merupakan enzim yang ada pada air mata, saliva, dan keringat. Enzim ini dapat membunuh bakteri dan ditemukan oleh Alexander Fleming. Genetika dan biologi molekular merupakan cabang ilmu terkait mikrobiologi yang paling baru untuk dipelajari. Pada tahun 1928, Frederick Griffith menemukan bahwa bakteri yang sebelumnya tidak berbahaya dapat berubah menjadi bakteri yang menyebabkan penyakit. Hal yang paling istimewa dari penemuan ini adalah sifat infeksius tersebut didapat dari bakteri yang sudah mati. Edward Tatum dan George Biddle menggunakan variasi genetik pada jamur Neurospora untuk memperlihatkan bagaimana informasi genetik mengatur proses metabolisme. Selain itu, Barbara McClintock menemukan bahwa beberapa gen dapat berpindah dari satu tempat ke tempat lain di dalam kromosom yang sama. Berikut merupakan foto dari Elie Metchnikoff, penemu sel fagosit, dan foto dari Paul Ehrlich yang menemukan senyawa-senyawa kimia yang mampu membunuh atau menginaktivasi mikroorganisme. Wendell Stanley berhasil mengkristalisasi tobacco mosaic virus pada tahun 1935. Agen infeksius ini memiliki properti sebagai makhluk hidup dan juga senyawa kimia. Terlihat pada gambar sebelah kiri merupakan kristal dari tobacco mosaic virus, dan sebelah kanan adalah ilustrasi mengenai susunan dari materi genetik dan juga selubung protein pada virus tersebut. Kristal yang ditemukan terdiri dari materi genetik berupa RNA dan juga selubung protein. Virus ini dapat dikristalisasi karena strukturnya yang sangat teratur. Materi genetik virus, baik itu RNA ataupun DNA, merupakan faktor penting dalam infektivitas virus. Sekian yang dapat saya sampaikan tentang lingkup dan sejarah perkembangan ilmu mikrobiologi. Sampai berjumpa lagi di pertemuan selanjutnya.